berbicara soal kerajaan 1000 tahun, itu berbeda-beda pandangan. Aliran teologi itu beda-beda di dalam memahami kerajaan 1000 tahun ini. Para teolog juga terpisah, terbagi-bagi di dalam kelompok-kelompok di dalam pemahaman kerajaan 1000 tahun ini. Ada kelompok yang namanya premilenialisme, ada kelompok yang namanya postmilenialisme, ada kelompok yang namanya amilenialisme. Dan kita mau bahas ini satu persatu. Shalom sahabat Efata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Efata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Satu topik dari akhir zaman yang perlu dibahas itu, dan hari ini saya akan membahas itu adalah soal kerajaan 1000 tahun. Millennium Kingdom. Nah, Millennium Kingdom, kerajaan 1000 tahun. Mari kita lihat teks Alkitab yang menyebutkan itu. Wahyu 20:1-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Malaikat turun dari surga bawa rantai. Dia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan dia mengikat 1000 tahun lamanya. Setan diikat pakai rantai 1000 tahun, masuk jurang maut, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Setan keluar. Sedikit waktu. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Binatang itu adalah antikris, ya. Dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Itu tanda 666 itu. Dan mereka hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus.
dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Nah, ini teks soal kerajaan 1000 tahun atau Millennium Kingdom. Kalau Alkitab bicara soal kerajaan 1000 tahun, tentu ada kerajaan seperti itu. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah kerajaan itu benar-benar bersifat fisik? Apakah kerajaan itu adalah suatu kerajaan yang bersifat harfiah? Kalau disebut kerajaan 1000 tahun, apakah dengan tepat secara matematis bisa dihitung bahwa kerajaan itu akan berlangsung 1000 tahun? Kalaupun itu akan terjadi, kerajaan 1000 tahun itu mulai kapan? Siapa yang tinggal di dalam kerajaan itu? Pemerintahnya siapa? Kabinetnya siapa? Rakyatnya siapa? Nah, rupanya ini jadi persoalan panjang. Tidak mudah memahami hal itu. Karena itu saudara-saudara, di dalam teologi Kristen, khusus eskatologi itu doktrin akhir zaman. Dalam konteks eskatologi, doktrin akhir zaman, berbicara soal kerajaan 1000 tahun, itu berbeda-beda pandangan. Aliran teologia itu beda-beda di dalam memahami kerajaan 1000 tahun ini. Para teolog juga terpisah, terbagi-bagi di dalam kelompok-kelompok di dalam pemahaman kerajaan 1000 tahun ini. Ada kelompok yang namanya premilenialisme, ada kelompok yang namanya postmilenialisme, ada kelompok yang namanya amilenialisme. Dan kita mau bahas ini satu persatu. Hari ini saya hanya akan bahas satu pandangan saja, yaitu pandangan premilenialisme. Postmilenialisme, amilenialisme nanti kita bahas pada seri-seri berikutnya. Karena itu sekarang saya bahas pandangan premilenialisme. Nah, saudara-saudara, paham premilenialisme ini itu sebenarnya masih bagi dua. Ada namanya premilenialisme historis, dan yang kedua namanya premilenialisme dispensasional. Coba ulang. Dua-duanya. Satu, premilenialisme historis. Kedua, premilenialisme dispensasional. Ya, ulang supaya mengerti. Walaupun belum mengerti, minimal pernah dengar. Ya, supaya kalau orang bicara kita tidak kayak orang bego, tidak mengerti apa-apa ya. Premilenialisme historis, premilenialisme dispensasional. Nah, bedanya dua aliran ini apa? Sebenarnya di dalam kerajaan 1000 tahun, dua-duanya tidak beda. Nah, tetapi perbedaannya dalam beberapa hal adalah gini. Premilenialisme dispensasional itu yang sudah saya jelaskan. Tuhan Yesus datang kedua kali, ada dua tahap. Datang pertama di awan-awan, lalu orang percaya bangkit, menyongsong Tuhan di angkasa, pergi. 7 tahun kemudian baru datang lagi bersama dengan para salehnya. Jadi kedatangan Yesus yang kedua ada dua tahap, ada 2A, 2B. Tapi premilenialisme historis tidak percaya seperti itu. Mereka percaya kedatangan Kristus kedua kali hanya satu tahap saja. Sekarang waktu Natal itu datang pertama, lalu datang kedua, satu kali selesai. Kedua, premilenialisme dispensasional itu dikenal dengan penafsiran harfiah. Mereka konsisten dengan penafsiran harfiah. Sedangkan yang historis itu tidak seketat
dispensasional. Dia percaya ada harfiah, tapi tidak seluruh di dalamnya itu adalah harfiah. Perbedaan ketiga adalah premilenialisme historis. Tidak ketat membedakan antara Israel dan gereja. Israel, gereja. Sedangkan dispensasional, gereja dan Israel betul-betul dibedakan. Nah, nanti sebentar akan saya jelaskan hal itu. Jadi, itu perbedaannya. Tapi di dalam kerajaan 1000 tahun, mereka boleh dibilang sangat mirip, kecuali beberapa perbedaan kecil. Ya. Dan sekarang, saya akan menyampaikan kepada kita paham premilenialisme secara khusus yang dispensasional. Apa pandangannya tentang kerajaan 1000 tahun? Setelah itu saya akan tanggapi. Ya. Nah, sekarang mari kita melihat beberapa hal. Pertama adalah arti dan pandangan premilenialisme. Premilenialisme. Isme itu kan pandangan. Milenial itu artinya kerajaan 1000 tahun. Pra, sebelum. Jadi, sebelum milenial. Kerajaan 1000 tahun. Jadi maksudnya begini, premilenialisme ini artinya kerajaan 1000 tahun itu, atau dengan kata lain begini, kedatangan Kristus akan terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Kedatangan Kristus terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi Kristus datang dulu, baru kerajaan 1000 tahun dimulai. Kalau saudara lihat gambar ini, ya, ini era gereja dan juga masa sengsara 7 tahun yang sudah kita bahas. Tuhan sudah naik ke surga bersama saleh-salehnya, terus nanti Tuhan akan turun bersama dengan saleh-salehnya yang sudah mengalami rapture, pengangkatan. Setelah turun dari surga, barulah muncul kerajaan 1000 tahun. Jadi, kedatangan Kristus terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Kalau dibalik, kerajaan 1000 tahun terjadi setelah Kristus turun dari surga. Sampai di sini paham? Jelas ya? Halo? Jelas. Baik. Sekarang kita lanjut yang kedua. Dasar dari pandangan premilenialisme ini apa? Premilenialisme historis, bukan dispensasi ya. Yang historis itu muncul sudah sangat tua dari bapak gereja namanya Irenaeus, ya. Dan Irenaeus itu memakai dasar kerajaan 1000 tahun itu dasarnya adalah dari hari-hari penciptaan dunia ini. Saya kutip kata-kata Berkov. Berkov ini bukan orang premil, tapi dia hanya menjelaskan soal paham premil. Dunia sekarang ini akan berlangsung 6000 tahun yang sesuai dengan 6 hari penciptaan. Kristus akan datang dalam kemuliaan surgawi. Peristiwa ini akan disertai kebangkitan orang kudus dan peneguhan kerajaan Allah di bumi. Masa sukacita milenial akan berlangsung selama 1000 tahun yang sesuai dengan hari ke-7 dan hari dari hari penciptaan, hari perhentian. Rupanya ini bertolak dari 2 Petrus 3 ayat 8. Ada yang jualan bakso? 2 Petrus 3:8. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu di hadapan Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1 hari 1000 tahun, 1000 tahun 1 hari. Kalau 1 hari 1000 tahun, Tuhan menciptakan dunia ini berapa hari? 6. Kalau 1 hari 1000 tahun, hari pertama 1000, kedua 1000, 3, 4, 5, 6. Berarti 6000. Kurang 1 hari. 1 hari berapa? 1000. Berarti kurang 1000 tahun. 1000 tahun terakhir itu adalah hari perhentian. Hari Sabat.
Karena itu dunia ini akan berlangsung 6.000 tahun. Dan setelah itu menyusul 1.000 tahun lagi, yaitu hari ke-7, hari perhentian. Nah, ada seorang teolog Premil namanya H.L. Wilmington dalam bukunya Eskatologi. Dia mengungkapkan contoh-contoh di dalam perjanjian lama soal kerajaan 1.000 tahun yang adalah salah satu konsepnya dari hari Sabat. Dia mengatakan bahwa Allah secara bijaksana menetapkan satu hari Sabat, satu hari perhentian, satu hari istirahat dari seluruh kegiatan. 6 hari penciptaan, ada satu hari perhentian, yaitu hari ke-7, hari Sabat. Sesudah 6 minggu kerja, harus diadakan satu perhentian. Imamat 23, 15, 16. Sesudah 6 bulan bekerja, harus ada satu hari perhentian. Imamat 23, 24, 27. Lalu sesudah 6 tahun kerja, harus ada satu perhentian. Imamat 25 ayat 2 sampai 5. Lalu dia mengatakan, lihat cara Allah kerja. Ada satu periode, lalu ada perhentian. Satu periode, perhentian. Satu periode, perhentian. Maka dunia ini seluruhnya satu periode, harus tambah satu perhentian. Satu perhentian itu 1.000 tahun lamanya. Itu kerajaan 1.000 tahun. Lalu Wilmington juga menjadikan doa Bapa kami sebagai dasarnya. Saya kutip kata-katanya, datanglah kerajaanmu. Di sini Sang Juru Selamat mengajak para pengikutnya untuk mendoakan kerajaan 1.000 tahun itu. Suatu saat nanti dia akan kembali untuk memenuhi dua kata yang telah jutaan kali dipanjatkan ke surga oleh orang-orang Kristen. Bapa kami di surga, bla 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 bla. Datanglah kerajaanmu. Kerajaannya itu datang di mana? Di mana? Di bumi ini. Itulah kerajaan 1.000 tahun. Banyak orang Kristen berdoa Bapa kami tidak sadar bahwa itu adalah doa untuk datangnya kerajaan 1.000 tahun. Kira-kira menurut Wilmington demikian. Teolog besar dari aliran premilenialisme historis namanya George Eldon Ladd. George Eldon Ladd ini dia memberikan dua kitab suci, ayat kitab suci sebagai dasar. Yang pertama adalah Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 yang tadi kita sudah baca. Dan menurut Ladd, dia mengakui ini sebagai satu-satunya dasar, satu-satunya bagian ayat yang secara eksplisit membicarakan soal kerajaan 1.000 tahun. Setelah itu tidak ada, dan itu di Wahyu 20. Kalau saudara baca Wahyu 19, itu bicara soal kedatangan Yesus kedua kali. Kalau Wahyu 19 kedatangan Yesus kedua kali, Wahyu 20 kerajaan 1.000 tahun, artinya Tuhan Yesus datang dulu, baru kerajaan 1.000 tahun. Atau sebelum kerajaan 1.000 tahun berlangsung, Tuhan Yesus datang dulu. Menurut Ladd. Lalu Ladd menambahkan lagi satu bagian ayat yang implisit. 1 Korintus 15, 23 sampai 26. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Ini urutan kebangkitan ya. Kristus sebagai buah sulung. Kristus pertama bangkit. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Bangkit, lalu kedatangan. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana dia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintah, kekuasaan dan kekuatan. Karena dia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, George Eldon Ladd lalu mengatakan, dari ayat ini sebenarnya ada 3 tahap untuk mencapai kerajaan Kristus. Kita lihat ini dari ayat ini. Tahap pertama itu Kristus bangkit. Lalu tahap kedua itu parousia, kedatangan Yesus. Lalu tahap yang ketiga adalah ketika Kristus menyerahkan kerajaan itu pada Bapa. Jadi kerajaan Kristus itu dicapai dalam 3 tahap ini. Kebangkitan, kedatangan kedua, lalu penyerahan kerajaan.
Nah, lalu dia berpikir, coba bandingkan tahap 1 dan tahap 2. Antara Yesus bangkit dan Yesus datang kedua kali. Berapa tahun? Jarak antara Yesus bangkit dan Yesus datang kembali, berapa tahun? Belum ini ya, kan Yesus belum datang. Kita tidak tahu Yesus datang tahun berapa, tapi itu berarti bahwa ada satu periode panjang di antara tahap 1 dan tahap kedua. Kristus belum datang. Tapi nanti kalau Kristus datang, ada tahap ketiga, yaitu dia menyerahkan kerajaan itu pada Bapa. Jikalau antara tahap 1 dan tahap 2 ada satu periode yang panjang, logis untuk berpikir bahwa tahap kedua dan tahap yang ketiga itu ada satu periode panjang. Dan periode panjang antara tahap kedua dan tahap ketiga, inilah yang disebut kerajaan 1000 tahun. Ini pandangan atau tafsiran dari George Eldon Ladd. Nah, saudara-saudara, karena pandangan ini terutama premil dispensasional memegang metode penafsiran harfiah, maka mereka betul-betul menganggap bahwa kerajaan 1000 tahun yang dibicarakan dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 itu betul-betul ada. Iblis betul-betul akan dipenjarakan. Kristus dan para salehnya betul-betul akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun ini. Akan didirikan. Itu pandangan premil. Sekarang yang ketiga, apa alasan diperlukan kerajaan 1000 tahun? Mengapa sih perlu kerajaan 1000 tahun? Kenapa tidak Tuhan Yesus datang lalu selesai? Begini, tadi saya sudah singgung sedikit. Beda antara premil historis dan premil dispensasional adalah premil dispensasional sangat menekankan perbedaan antara Israel dan gereja. Gereja ini orang percaya. Ini perhatiannya harus sungguh-sungguh ya. Saya juga jelaskan pelan-pelan karena ini doktrin ini. Ya. Menurut dispensasional, Israel dan gereja itu beda. Israel ya Israel, gereja ya gereja. Sampai di sini sebenarnya benar. Israel, gereja, gereja. Tapi mereka begitu ketat berpegang pada konsep ini, lalu mereka berkata begini, Tuhan Allah itu sebenarnya punya dua rencana besar. Rencana pertama untuk Israel, rencana kedua untuk gereja. Saudara termasuk orang Israel? Kalau saudara tidak termasuk, maka saudara dan saya ini itu masuk rencana kedua dari Tuhan. Tapi rencana pertama dari Tuhan Allah itu berkenaan dengan Israel. Kerajaan Israel, bangsa Israel, orang Yahudi. Ini dua plan berbeda, dua rencana berbeda. Allah berurusan dengan Israel, itu programnya sendiri. Allah berurusan dengan gereja, programnya sendiri. Karena itu, apa yang dijanjikan untuk Israel, itu untuk Israel, bukan untuk gereja. Apa yang dijanjikan untuk gereja, itu untuk gereja, bukan untuk Israel. Karena itu baca ayat Alkitab tuh hati-hati. Itu janji Tuhan itu, puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan karena engkau berjanji begini kepadaku. Baca baik-baik. Itu ayat bukan untuk kau, untuk Israel. Mengerti perbedaannya? Maksudnya ya. Jadi ayat-ayat untuk Israel, ya untuk Israel, bukan untuk gereja. Maka tidak semua ayat janji-janji Tuhan di Alkitab itu berlaku bagi kita. Karena kita bukan orang Israel. Nah, ya, perhatikan kata-kata hokmah. Hokmah bukan orang premil, hanya menjelaskan. Kalangan dispensasi berkata Israel dan gereja harus senantiasa dipisahkan. Ketika Alkitab berbicara tentang Israel, maksudnya bukan gereja. Dan ketika Alkitab berbicara tentang gereja, maksudnya bukan Israel. Di dalam perjanjian lama, khususnya juga ada di perjanjian baru, ada janji-janji Allah untuk Israel.
Di samping ada janji untuk gereja. Nah, ada banyak janji di PL untuk Israel yang belum tergenapi. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali dan selesai kiamatlah dunia ini, itu berarti ada banyak janji untuk Israel yang tidak sempat digenapi, tahu-tahu sudah akhir zaman. Tidak bisa begitu. Janji Allah untuk Israel harus dipenuhi. Dan ternyata sampai hari ini Yesus sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Sampai hari ini janji-janji untuk Israel belum tergenapi. Kalau Yesus datang dan selesai semua, mana janji-janji ini? Karena itu diperlukan satu waktu tertentu di mana seluruh janji Allah untuk Israel itu digenapi. Dan itu digenapi dalam satu tempo waktu 1000 tahun. Itulah kerajaan 1000 tahun. Jadi sebenarnya kerajaan 1000 tahun itu lebih khusus untuk menggenapi janji Allah untuk Israel dan bukan untuk kita. John Walford, ini juga teolog hebat, tapi dari aliran dispensasional. Alkitab khususnya Perjanjian Baru membedakan antara tujuan Allah yang Allah tetapkan bagi gereja dan bagi bangsa Israel. Orang-orang keturunan Yakub pada masa sekarang memiliki hak istimewa yang sama seperti bangsa lain dalam hal iman kepada Kristus dan sebagai bagian dari tubuh Kristus. Namun demikian, baik Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama menyatakan bahwa bangsa Israel hanya akan memperoleh janji di dalam Kristus di masa yang akan datang, ketika Kristus memerintah secara langsung sebagai raja atas mereka. Masa sekarang ini, menurut penafsiran premilenialisme, adalah waktu penggenapan bagi rencana dan tujuan Allah untuk memanggil sebagian dari orang Yahudi dan non-Yahudi untuk percaya pada Kristus dan hidup sebagai umat kudus. Bila mana tujuan ini tergenapi, maka Allah akan melaksanakan penghakimannya yang menakutkan sebagai pendahuluan bagi kerajaan milenium yang akan dipimpin oleh Kristus. Setelah itu Allah menegakkan kebenaran dan damai sebagai karakteristik utama kerajaan 1000 tahun. Jadi ada janji untuk Israel yang perlu digenapi dalam kerajaan 1000 tahun itu. Itulah sebabnya kerajaan 1000 tahun yang betul-betul ada itu perlu. Keempat, lokasinya di mana kerajaan 1000 tahun ini? Geografisnya di mana? Di mana? Itu kerajaan 1000 tahun akan jadi di mana? Bukan di surga. Ini bukan surga. Ya, kerajaan 1000 tahun ini akan mencakup seluruh dunia ini. Seluruh bumi ini itu menjadi satu kerajaan. Tak pernah ada kerajaan di bumi ini yang mencapai seluruh dunia kan? Pada masa lampau ada Asyur, ada Babel, ada Yunani, ada Romawi yang berkuasa hampir sebagian besar dunia, tapi tidak seluruh dunia. Sampai hari ini juga tidak ada satu negara yang berkuasa seluruh dunia, tidak ada. Tapi kerajaan 1000 tahun itu adalah seluruh dunia ini satu kerajaan. Pusatnya di Israel, ibu kotanya Yerusalem. Itu pusatnya, ibu kotanya. Tapi Israel yang menjadi pusat kerajaan 1000 tahun bukan lagi seperti sekarang. Karena Israel pada waktu itu sudah dipulihkan, wilayahnya lebih luas dari sekarang, dan dipulihkan dalam banyak hal. Sampai penampilan Israel dan juga Yerusalem itu sudah jauh lebih hebat dari sekarang ini. Yoel pasal 3:18. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meneriskan anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Tuhan, akan membasahi lembah Sitim. Wih, ini betul berarti subur ini. Sudah dipulihkan wilayah itu. Yeskel 47. Dia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar.
air asin jadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai mengalir, semua di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Amin. Wih, ini luar biasa tuh ya. Semua dipulihkan. Yerusalem secara khusus itu jadi pusat ibadah dunia. Kalau Islam ada Saudi Arabia, ada Mekah pusatnya. Kalau Kristen tidak ada pusatnya, karena kita percaya kata Yesus, ya, di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan ada. Barang siapa menyembah dalam roh dan kebenaran tidak terikat tempat. Kita menyembah di Oibobo dengan di Israel sama saja, ya, tidak ada beda. Tetapi dalam kerajaan 1000 tahun itu, Yerusalem jadi pusat ibadah dunia. Bangsa-bangsa yang lain akan berduyun-duyun ke Yerusalem dan beribadah di sana. Mika 4 ayat 1 dan 2. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung-gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, mengatasi gunung-gunung yang menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya dia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi satu hari nanti itu jadi pusat dunia ini. Kalau saudara belum sempat ke Yerusalem, tunggu kerajaan 1000 tahun. Itu akan jadi pusat. Karena itu akan jadi pusat. Sekarang ini bait Allah tidak ada. Bait Allah pertama didirikan Salomo, dihancurkan Nebukadnezar dari Babilonia. Bait Allah kedua didirikan zaman Esra, Nehemia, dipugar oleh Herodes Agung, tapi hancur tahun 70 oleh orang-orang Roma. Sejak itu Israel tidak punya bait Allah lagi. Sekarang mereka lagi siap-siap untuk bangun bait Allah 3, tapi tidak pernah akan berhasil. Mengapa? Karena bait Allah ketiga itu baru muncul di kerajaan 1000 tahun. Ini pandangan premilo ya. Kerajaan 1000 tahun akan ada bait Allah. Dan karena ada bait Allah di sana, ibadah berlangsung di sana, banyak hal sudah tidak ada lagi. Tapi korban-korban sembelihan masih tetap ada. Bukan untuk korban pendamaian atau penebusan dosa, hanya korban peringatan. Kalau dalam perjanjian lama domba disembelih, tujuannya apa? Untuk menggambarkan nanti akan datang anak domba Allah untuk menghapus dosa dunia. Tapi di dalam kerajaan 1000 tahun kan Kristus sudah mati. Domba tetap disembelih untuk apa? Untuk mengingatkan orang-orang situ bahwa dulu anak domba Allah pernah disembelih. Jadi di PL itu korban bayangan. Kalau di kerajaan 1000 tahun itu korban peringatan. Paham sampai di sini? Ya. Kerajaan 1000 tahun. Siapa yang jadi pemerintah? Siapa yang jadi rakyat? Ini poin kelima kita. Pemerintah dan rakyatnya. Siapa pemerintahnya? Wahyu 20, 4 dan 6. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat 6. Mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dia 1000 tahun lamanya. Jadi siapa pemerintahnya? Ya? Ya? Orang Kristen.
Sekarang bandingkan dengan Wahyu 5 ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. 2 Timotius 2 ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jadi siapakah pemerintahnya? Orang percaya, orang Kristen. Tapi pertanyaannya, orang percaya yang mana yang memerintah? Sekarang saya bahas pertama soal pemerintahnya. Mari lihat gambaran ini dalam pandangan Premil ya. Era gereja, dunia ini berjalan, tahu-tahu Tuhan Yesus datang. Di awan-awan saja, tidak turun ke bumi. Pada saat Yesus muncul di awan-awan, terjadilah kebangkitan orang mati. Ini kebangkitan pertama. Lalu orang mati ini akan diangkat Tuhan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian juga orang yang masih hidup, yang percaya. Yang tidak percaya tidak ikut. Yang percaya saja menyongsong Tuhan di angkasa. Habis itu Tuhan Yesus bersama orang-orang percaya saleh-saleh ini pergi ke surga. Dan dunia terus berjalan selama 7 tahun. Antikris segala macam itu ya, masa sengsara aniaya itu muncul 7 tahun. Karena itu dalam pandangan Premil, tak usah takut antikris. Antikris datang kita sudah tidak ada. Kita sudah di awan-awan, sudah naik ke surga. Nah, tapi di ujung 7 tahun ini Tuhan Yesus akan datang kembali. Tapi kali ini dia datang tidak sendirian. Dia datang bersama orang-orang kudus yang sudah diangkat itu. Nah, setelah itu waktu Yesus datang kedua kali, itu akan ada kebangkitan kedua. Kebangkitan kedua ini yang mana? Orang-orang percaya yang mati di 7 tahun. Kan selama 7 tahun ini kan ada banyak aniaya. Ada orang-orang percaya yang mati syahid di situ. Nah, orang-orang yang mati ini akan bangkit kebangkitan kedua. Mereka akan gabung, ya. Terus mereka gabung dengan kloter pertama tadi. Setelah itu kerajaan 1000 tahun didirikan dan mereka memerintah. Jadi siapakah pemerintahnya? Itu orang percaya yang ikut naik waktu Yesus datang tahap pertama, dan orang percaya yang bangkit, yang sudah mati dan bangkit pada era 7 tahun. Jelas? Halo? Jawab, saya tidak lihat muka saudara ini. Ya, saudara lihat saya jelas, saya tidak jelas. Nah, tapi yang jadi pemerintahnya itu adalah Kristus. Gambarnya tadi. Kristus yang memerintah. Yang bagian atas itu semua itu raja-raja. Raja-raja kecil, tapi raja besarnya, raja utamanya adalah Kristus. Tapi saudara, ini raja besarnya Kristus. Orang percaya itu raja-raja kecil. Di antara Kristus sebagai raja besar dan orang percaya ada satu raja lagi. Mungkin bisa dianggap sebagai perdana menteri. Siapa? Siapa? Yeremia 30 ayat 9. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Daud ini. Ingat, ini ditulis di kitab Yeremia. Kalau ditulis di kitab Yeremia, Daud sudah mati. Tapi berarti Daud juga akan ikut dibangkitkan dan Daud jadi raja. Yeskiel 37 ayat 24. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semua akan mempunyai satu gembala.
Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku, melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Nah, jadi saudara, Daud dulu memerintah. Ingat, Tuhan kan pernah janji sama Daud, kerajaanmu tidak pernah berkesudahan. Tapi kerajaan Israel sudah hancur. Bagaimana janji itu tergenapi? Janji itu tergenapi dalam kerajaan 1000 tahun, di mana Daud diangkat lagi sebagai raja, dan Daud memerintah selama 1000 tahun di bawah Kristus. Jadi hierarkinya adalah Kristus paling atas, habis itu nomor 2 Daud, ya, nomor 3, ya, belum, nomor 3 rasul-rasul. Matius 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Berarti Kristus, Daud, rasul-rasul, habis itu orang percaya. 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat? Jadi saudara, kita ini akan menjadi petinggi-petinggi dalam kerajaan 1000 tahun. Terus rakyatnya siapa? Ya, kalau semua jadi raja, rakyatnya, mari lihat gambar ini. Nah, saudara lihat ya, masa 7 tahun. Dalam masa 7 tahun ini kan ada yang mati, orang percaya yang mati. Orang percaya yang mati ini kan tadi sudah gabung di atas, jadi pemerintah. Tapi ada orang percaya yang tidak mati dalam masa 7 tahun itu. Nah, orang percaya yang tidak mati itu yang jadi rakyat. Jadi yang mati jadi raja, tidak mati jadi rakyat. Kau pilih yang mana? Hah? Pilih mati. Kalau mati jadi raja, tidak mati jadi rakyat jelata. Itu memang Tuhan adil itu ya. Yang menderita di bumi di sana dimuliakan. Yang tidak terlalu menderita di bumi ini ya di sana juga tidak terlalu dimuliakan. Berbahagialah saudara yang banyak menderita. Ya. Nah, kalau begitu sekarang kita tanya. Pemerintahnya semua orang percaya? Ya? Ya, Kristus, Daud, rasul-rasul, orang Kristen. Berarti pemerintahnya semua orang percaya. Tidak ada pemerintah kafir. Rakyatnya orang percaya atau ada kafir? Percaya semua. Berarti pemerintahnya orang percaya, rakyatnya orang percaya. Betapa makmurnya kerajaan itu, ya. Tidak ada orang kafir di sana. Tidak ada orang model yang sudah lari ke Arab itu. Tidak ada. Ya. Semua orang baik-baik saja. Tapi ada perbedaan. Kristus, Daud. Daud orang apa? Orang Israel. Posisi kunci nomor 2 dipegang Israel. Setelah Yesus sebagai manusia juga orang Israel. Berikut rasul-rasul Israel. Maka kerajaan 1000 tahun sebenarnya dikhususkan bagi Israel. Biarpun orang percaya terlibat di dalamnya, gereja terlibat di dalamnya, tapi penguasa-penguasa inti itu orang Israel. Demikian juga rakyatnya. Rakyatnya biar kita satu dalam Kristus, tapi tetap ada beda antara rakyat Israel dan rakyat non-Israel. Karena kerajaan 1000 tahun adalah penggenapan janji Allah untuk Israel. Maka orang Israel akan mempunyai hak istimewa di dalam kerajaan itu. Yesaya 14, 1 dan 2. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi. Dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub.
Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki, hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka, berkuasa atas para penindas mereka. Yesaya 60, 14-17. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang padamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kaki kamu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus Allah Israel, sebagai ganti keadaanmu yang dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu, penebusmu, yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, sebagai ganti besi aku membawa perak, sebagai berganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera, dan keadilan akan melindungi dan mengatur hidupmu. Ini janji untuk Israel, bukan untuk kita. Yesaya 61, 67. Tapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Kalau kita semua orang non-Israel, kalau kita jadi percaya, kita di pemerintah lebih tinggi dari orang Israel yang jadi rakyat. Tapi kalau kita menunda kepercayaan kita, nanti di 7 tahun itu baru percaya, tidak mati, kita jadi rakyat, tapi tetap di bawah orang Israel. Jadi lebih baik percaya sekarang dan mati. Oke. Terus hidup dalam kerajaan 1000 tahun itu bagaimana? Ya, poin 6-nya. Seperti apakah kehidupan dalam kerajaan 1000 tahun? Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22 23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24.
Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64, jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit dan kita akan datang menyongsong Dia di langit. Sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ nào nào tao mình tắt lỗ để bởi sẩy bù phá y chẳng mày giàu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng tàu in nào nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè chuẩn bị nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi quay à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc lên nào tê cháu khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình trả xin nêu pin mãi với bài sa tan nhà bù phá cho mình hôm nay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và trả xin và cái một bù phá bay cho pin pan âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò miền pan play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปยาเตกุยทันอีกไงไหนเตจะไอ้หญิงเตมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตเจ้ากันมานี่จะเจอกันไปป่ายเตcô hơi cần phải lấy phải cô nên xây giải kỹ bây giờ bù phá tới chỗ cháu ăn xuân neo hơi cần nhậu cái xảy mà cho mày qua yêu tiền trang ăn xuân cây nè mày cô mà nè mình pan đây lại bù phá chỗ sang cần giả cô mà cây mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này chỗ ngày thay bây giờ in đâu cần mà bù phá hô xí trong xảy cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni ti je khau nang lo màไปโลกันหยาปุฝาติลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมตอนตัวกันโซยติมาตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝาละnhư vậy bố phá càng bố giá xói cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như bố phá mình là phạm nó mình xói cần lòng mình phạm xói miếu con căn này nào xói cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเด็กทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยการได้เปิดใส่หาอะไรกันจุไปหาไหนจะใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเลียงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาว
quay bù phá ní đi nhận chạy hơn nín cần như vậy cần lò mình ấy những cái mà cháu bây giờ tôi cho hỏi y lộc tộc tê Giêsu đón xây ra cây mà cháu phạm cần lò bây giờ ý cái cần lò cho mày ngày ngủ như vậy Giêsu lo mà khá lỗi cần lò Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lò cho ngài thái yêu sĩ sư cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lò bay ông nhà cần lò sân Giêsu bay nhìn xa kia còn mà tỏไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราท้ายยาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจึงใส่บางอย่างมีสัญญาสลาวนี้นิท้ายยาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยบางอย่างกันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปไปไพ่ไปเกมไพ่cho lòng tì bay yêu hô yêu khăm vàng cần lò kiếm miệt xô ní cần lò thái á cho này khăn tiếng phá bay như vậy Giêsu cho dạy tón con luôn với căn tiếp khá lâu tỏ nào khăn bay nó thăng bùa phá tầng này bằng nhà tôi ở sân Giêsu ní cho này khăn phá bay và bù phá nay yêu chứng sẻ. Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia, dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat, dan dahsyat, adil, dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan, ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan
kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai?
Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sanalah kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana.
dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus. Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Peace.